Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Seperti biasa, pada video kali ini pun kita akan membahas mengenai hal-hal yang mungkin bisa saja mendukung bisnisnya teman-teman, atau bisa juga menjadi inspirasi bagi teman-teman yang ingin memulai bisnisnya. Nah, kalau teman-teman sudah pernah mengikuti video saya sebelumnya, mungkin teman-teman akan familiar dengan set yang ada di belakang saya ini. Ya, jadi ini adalah bisa dibilang kafe ya, atau bahasa saya mungkin warung setengah kafe yang saya buat gitu ya, dengan hanya modal mungkin 10 jutaan. Tapi ada disclaimer juga ya, di video sebelumnya tidak termasuk dengan gedung dan kawan-kawannya gitu ya. Jadi memang lebih ke peralatan dan bagaimana biaya-biaya memulai usahanya hanya dengan 10 juta. Nah, videonya mungkin sekitar beberapa bulan yang lalu, mungkin hampir sekitar 1 tahun ya, 8 bulan lah paling, nggak sampai setahun. Nah, bagaimana perkembangannya? Kalau saya pernah memperkenalkan di set saya sebelumnya, salah satu modal yang saya keluarkan adalah membeli perangkat kasir ini, perangkat kasir dan tentunya tabnya juga. Nah, apa efeknya bagi usaha, kenapa harus menggunakan kasir dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana keuangan, bagaimana pengaturan keuangan pada bisnisnya teman-teman. Lebih tepatnya bukan pengaturan, tapi lebih ke monitoring dulu, karena nanti mungkin akan ada satu sesi video tersendiri yang kita akan membahas mengenai laporan keuangan dan sebagainya yang jauh lebih mendetail. Nah, di sini kenapa kok saya pakai modal untuk membeli alat ini? Karena dengan adanya monitoring keuangan yang bagus, kita bisa mengevaluasi pengeluaran apa saja yang bisa kita tekan dan pengeluaran apa lagi yang bisa kita tingkatkan, atau pemasukan dari mana yang bisa kita lebih tingkatkan lagi. Nah, seperti apa saya monitoringnya? Pertama di sini, nah di sini ada tab yang kalau di video sebelumnya harganya sekitar 2 jutaan. Kalau saya teman-teman beli bekas ya lebih bagus, karena toh juga hanya digunakan input-input pembelian saja, dan tentunya ada struk. Pembelian ini istilahnya tanpa struk, pasti kalau di teman-teman datang ke gerai-gerai itu tanpa struk gratis gitu ya, karena dari sini kalau tidak ada struk yang pelanggan terima, maka transaksi tidak tercatat. Nah, berarti ada kecurangan pada karyawan teman-teman, dan itu pun bisa monitoring di sini karena ada perbandingan antara stok barang dan pencatatan keuangannya yang mungkin pembeliannya tidak sinkron gitu ya. Nah, tapi kita nggak sampai ke pencatatan barang, saya hanya memberikan saja gambaran bagaimana saya mengevaluasi perkembangan dari bisnis yang sedang berjalan ini hanya dulu dengan modal 10 juta. Perkembangannya seperti apa sih gitu kan. Nah, ini seperti ini. Jadi saya coba melihat laporan keuangannya. Ini kasir. Jadi akan saya bedakan tentang pencatatan dari segi kasir dan pencatatan yang saya miliki dari segi manajemennya juga. Nah, untuk segi kasir, di sini udah ada laporan teman-teman ya. Laporan singkatnya, nanti detailnya saya akan akses lewat laptop di video lanjutannya ini. Nah, tapi untuk yang di sini, nah saya hanya bisa memberikan akses laporan transaksi bulan ini aja, karena memang nggak perlu detail ya, nggak perlu detail di halaman kasir ini. Jadi di kasir ini sendiri ada beberapa hak akses, ada untuk karyawan kasir sendiri, ada untuk karyawan keuangan sendiri, atau bahkan paling tingkat tinggi itu adalah ownernya. Nah, itu ada bagian-bagiannya hanya boleh dilihat oleh kasir apa aja. Nah, tentunya kalau owner bisa melihat secara keseluruhan. Nah, karena ini hanya bagian untuk kasir, dia hanya bisa monitoring transaksi paling penuh itu 1 bulan ini aja. Jadi dia mungkin ya menghitung kembali uang kas yang ada di mesin kasir ini dengan yang tercatat itu apakah sinkron atau tidak. Karena kalau tidak sinkron berarti ada kehilangan keuangannya, itu bisa jadi menjadi beban dari si kasirnya sendiri. Nah, ini udah kelihatan ya, tanggal 28 transaksinya ada berapa, tanggal 27 ada berapa. Ini terakhir ternyata yang paling pol di sini ada hari, mungkin tanggal berapa nih, ini tanggal 25 ada 2 juta rupiah dalam 1 hari. Nah, ini perhariannya. Nah, total dalam pendapatannya di bulan ini, bulannya berjalan ya, mulai dari tanggal 1 sampai pada tanggal video ini dibuat itu tanggal 28, itu ada sekitar 19 juta rupiah. Nah, sini sedikit menurun. Nah, proses transaksinya ya biasa teman-teman nanti
pakai menu transaksi. Di sini ada pilih klik menunya dan sebagainya yang ingin dibeli. Nah, terus nanti tinggal belinya berapa, nah dan buatnya gitu ya. Nanti bisa dihapus kalau nggak jadi dan sebagainya. Nah, ini fasilitas yang bukan fasilitas ya, tools yang perlu digunakan kalau teman-teman punya karyawan, ataupun kalau teman-teman tidak punya sendiri. Yang penting pencatatan penjualannya rapi. Dari situ bisa dilihat, oh menu apa aja yang paling banyak terjual, oh hari apa yang penjualannya meningkat, hari apa yang penjualannya itu rendah. Itu bisa dievaluasi. Jadi misalkan, oh kapan harus bisa mengambil keputusan di hari apa yang shift karyawannya harus perlu banyak, kapan yang karyawannya nggak usah banyak-banyak di hari ini. Jadi bisa manajemen juga kira-kira butuh karyawan berapa yang perlu ditambahkan untuk outlet. Nah, memang modal di awalnya besar gitu ya, karena harus ada aplikasi dan sebagainya. Dan tidak harus tab sebenarnya, pakai HP pun bisa sebenarnya. Cuman akan lebih nyaman menggunakan tab karena meminimalisir ya kesalahan menekan dan sebagainya. Nah, aplikasi yang saya gunakan ini aplikasinya namanya Kasir Pintar, karena memang saya lihat dari sekian banyak aplikasi yang mungkin cocok dengan harapan saya adalah Kasir Pintar ini. Ini berbayar. Nanti coba saya ngasih bagi-bagi link referralnya, mungkin akan ada dapat diskon. Nah, ini untuk kasirnya. Untuk bagaimana saya monitoring secara keseluruhan keuangan yang ada di cafe yang saya buat, yang teman-teman tahu harganya cuma 10 juta. Nah, dan sekarang omsetnya per bulan berapa, akan kita lanjut mungkin di atas. Nah, oke, kita sudah ada di lantai 2. Kalau teman-teman mengikuti video sebelumnya ya seperti ini ya, sudah lebih bagus daripada sebelumnya. Dan ini ruangan yang digunakan untuk mau produktif ya, kerja sambil ngafe ya. Lagi zaman juga sih gitu kan, walk in cafe, singkatannya WFC ya, work from cafe. Nah, saya akan mencontohkan, saya akan sharing bagaimana saya melakukan monitoring keuangan. Kenapa itu penting juga. Kalau dilihat dari video sebelumnya kan ada pembuatan PT perorangan yang akhirnya harus ada laporan pajak dan sebagainya. Itu pun ada hubungannya dengan bagaimana teman-teman monitoring keuangan gitu ya. Nah, ini lebih ke monitoring keuangan sederhana. Sebenarnya simple. Kalau teman-teman mau monitoring keuangan itu pakai buku pun bisa. Cuman kalau zaman sekarang itu kan daripada buku nanti hilang, terus pencatatannya juga harus rajin nulis terus. Kalau dengan adanya digital kan dimanapun kita bisa menulis gitu ya, menginput ada pemasukan segini, pengeluaran segini, dan apalagi pemasukan dari kasir tadi otomatis gitu ya, ada terjual ini sekian produk, misalkan oh terjual teh ada 10 pada hari ini, kopinya ada segini. Nah, nanti dicocokkan juga dengan data stoknya teman-teman, ternyata kopinya saya cuma stok 10 misalkan, tapi kok yang terjual cuma 9 dan habis. Nah, berarti ini satu hilang kemana. Nah, itu tentunya hal-hal seperti itu secara kalau manual ditulis satu-satu pasti akan melelahkan gitu ya, capek gitu ya, atau bahkan tidak valid datanya. Bukan valid sih, akan banyak ada human errornya gitu ya, mungkin kelupaan nulisnya dan sebagainya, apalagi kalau penjualannya banyak dalam satu hari ya. Mending tinggal tekan-tekan dan sebagainya dapat hasilnya. Nah, seperti apa? Saya menggunakan Kasir Pintar. Caranya teman-teman tinggal akses saja ke Kasir Pintarnya dan sebagainya. Saya tidak bukan mempromosikan Kasir Pintar ya kegiatan ini. Cuman saya menggunakan salah satunya Kasir Pintar. Nah, dengan adanya pencatatan digital dengan aplikasi ini memudahkan saya. Nah, saya mengaksesnya untuk melihatnya tadi, saya tinggal ke webnya aja. Nah, ini ada hari ini penjualan masuk segini gitu ya, ada 150.000. Nah, cuman yang mau saya sampaikan di sini sebenarnya lebih ke perkembangan bisnisnya ya. Mungkin ini bisa jadi memotivasi teman-teman juga. Dulu membuat cafe ini cuma modalnya 10 juta tanpa gedung dan sebagainya ya. Cuma 10 juta itu sudah bisa dapat mesin kopinya, lalu mesin kasirnya, terus freezer dan sebagainya, yang memang biaya-biaya pokok yang paling penting ketika teman-teman memulai usaha kafe, atau kalau bisa dibilang bahasanya adalah mungkin startup cost-nya ya, jadi biaya untuk memulai. Tentunya kalau teman-teman bikin kafe kan pasti paling pentingnya tadi itu ada mesin kopinya, lalu freezer kira-kira
dengan kapasitas berapa untuk menyimpan barang-barang yang membutuhkan beku ya, lalu kemasan, sealer dan sebagainya, untuk bagaimana yaitu harus ada. Kalau tidak ada itu mungkin konsepnya bukan kafe gitu ya, jadi memang harus ada itu baru bisa dibilang kafe atau minuman kekinian gitu ya, jualannya. Nah ini hanya 10 juta. Kita lihat historinya seperti apa. Jadi enaknya dengan aplikasi catatan digital, kita bisa melihat histori, dan histori tadi kita bisa menarik kesimpulan atau kita menarik evaluasi ya dalam bisnis kita itu apa yang perlu kita perbaiki. Nah, saya melihatnya ada di laporan. Jadi laporan, lalu saya lihat aja penjualan, lalu ada data transaksi. Di transaksinya, sorry ya. Nah, ini ada per tahun, saya ngambil aja yang 2023 baru ya. Ini yang kemarin-kemarin baru nyoba, 2020 sempat saya pernah coba aplikasi ini tapi belum dijalankan. Nah, ini ada grafik. Di sini kebetulan sebenarnya lebih bagusnya ada grafik keuntungan ya. Jadi bagaimana teman-teman memasukkan HPP, harga pokok produksi. Misalkan teman-teman menjual es teh gitu ya. Kira-kira untuk beli tehnya berapa, airnya berapa, es batunya berapa dalam satu gelas. Modalnya berapa sih kira-kira untuk satu gelas tadi? Nah, misalkan Rp2.000 itu HPP namanya. Nah, cuman di sini saya tidak menggunakan HPP itu untuk menghitung keuntungan, karena kebetulan saya tidak input HPP gitu ya. Yang saya input di sini lebih ke harga penyewaan. Nah, kebetulan ada konsep di sini bagi hasil juga. Ketika ada yang punya produk yang ingin ditempatkan di kafe ini, maka ada bagi hasilnya 10%. Nah, ini jadi tidak dipakai situ ya, ini lebih ke harga pokok yang nantinya diambil 10%-nya. Macam-macam sih bisa diakalin gitu ya. Jadi di sini kalau bisa dilihat grafik pendapatan yang paling penting ya. Waktu dari awal itu sangat kecil banget ya teman-teman, bisa lihat di sini sendiri. Kami pendapatannya dalam 1 bulan hanya menyentuh angka 2 juta. 2 juta di bulan pertama, bulan berikutnya juga sekitar 2 juta gitu ya. Bulan berikutnya sudah mulai naik 3 juta dan seterusnya. Naik 5 juta, 10 juta, 16 juta. Nah, kami mencapai rekor, bukan rekor ya, tapi ya, sebenarnya target kami yang tercapai di sini sudah sampai angka 24 juta per bulan. Nah, ini memang masih dibilang kecil ya teman-teman ya, karena di sini kami masih melihat besar pasarnya, pasar yang paling cocok kita ambil apa gitu ya, terus menu-menu apa yang paling banyak terjual itu yang akan kita lebih kembangkan lagi. Dan memang dalam 1 tahun terakhir ini ada beberapa menu yang akhirnya kita take down ya, atau kita coret. Nah, misalkan contohnya di dalam cafe ini kemarin kita juga ada menu pagi. Kita menyiasati, coba kita dalam menu pagi mungkin nasi kuning dan nasi uduk di cafe ini khususnya. Nah, ternyata pasar tidak terlalu suka dengan nasi kuning dan nasi uduk. Nasi uduk lumayan sebenarnya, cuman kalau kita lihat ayam-ayaman seperti katsu, chicken egg roll, dan sebagainya itu yang justru permintaannya tinggi. Nah, kita ada trial and error di situ untuk menu-menu kita. Jadi kita evaluasi ya, mana lagi yang bisa kita kembangkan. Lalu pasar di sini, pasar kami akhirnya kelihatan juga. Misalkan teman-teman ya, sini saya mau melihatkan aja di bulan 11 ini yang masih dalam berjalan ada sekitar pendapatan 19 juta. Nah, kita ambil aja ya jumlah transaksi ada paling banyak di hari apa, itu ada sini semua. Nah, lalu kalau nanti mau bisa dilihat lagi, kebanyakan ya ini menggunakan tunai dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya kita mau evaluasi menu? Nah, kita bisa evaluasi juga di sini. Anggap saja ya, saya buat bulan ini. Kita di sini masuk ke menu penjualan barang. Nah, tanggal 1 sampai 30 November itu menu apa yang paling banyak? Nah, di sini udah kelihatan menunya ada, saya urutkan ya, bisa saya urutkan sendiri jumlahnya yang paling banyak. Oh, ternyata teh gitu ya, teh dan teh gitu. Di sini ada nama-nama unik gitu ya. Lalu ayam gepreknya di sini ada sekitar 50 porsi yang terjual, dan seterusnya ada cookies and cream, lalu kentang goreng dan sebagainya. Nah, sedangkan di sini kita bisa evaluasi lagi, kita urutkan lagi berdasarkan jumlah. Ternyata menu-menu yang sepi di bulan ini itu ada kayak wedang uwu, ya mungkin karena Surabaya lagi panas-panasnya gitu ya, ngapain minum wedang uwu, kan panas tuh. Nah, lalu ada chicken samosa, dolce coffee, kopi Malang, burger deluxe dan sebagainya. Ini satu-satu aja. Jadi dalam selama 1 bulan ini mereka cuma terjual 1 buah aja. Nah, ini perlu bisa dievaluasi lagi. Ini kita coret atau tidak gitu ya, atau mungkin ada yang salah dengan rasanya atau bagaimana. Nah, itu bisa kita
evaluasi. Seru ya kalau punya aplikasi kayak gini ya. Nah, ini untuk pencatatan penjualan di kafe. Nah, sedangkan kalau kita bilang kafe itu tentunya bukan cuma menghitung uang masuk saja gitu kan. Ada biaya perawatan kafenya sendiri, misalkan listriknya gitu kan, internetnya, lalu pembelian kemasan-kemasan, yang mana itu ada biaya operasional di situ. Nah, tentu untuk kasir ini sebenarnya ada, tapi karena ini tidak sesuai dengan pencatatan yang saya inginkan, atau saya ingin ada evaluasi yang lain lebih menarik dengan grafik yang jauh menarik, saya menggunakan aplikasi, bukan aplikasi ya, berbasisnya web. Jadi memang saya inputkan ke web yang memang tujuannya lebih ke akuntansi. Nah, saya backgroundnya memang ada sedikit orang-orang IT-nya ya. Jadi di kami dikenal orang IT itu memang ada berbeda sistem ya. Ada sistem namanya sistem POS, point of sales. Jadi alat kasir dan sebagainya itu namanya POS. Sedangkan ada lagi sistem pencatatan yang akuntabel. Nah, yang dia tuh standarnya adalah standar untuk akuntansi. Memang akuntansi berarti ada invoicing dulu, lalu ada pembelian, ada tagihan dikeluarkan dan sebagainya gitu ya. Lalu macam-macam itu pengeluarannya untuk apa-apa dan sebagainya bisa dievaluasi. Nah, saya menggunakan Kazir. Nah, Kazir ini kebetulan juga ada sistem referral, dan teman-teman yang kalau misalkan tiba-tiba menggunakan Kazir untuk pencatatan keuangan teman-teman, ini ada diskon tersendiri dengan referral saya. Nah, atau kalau teman-teman memang berminat untuk menggunakan Kazir dan memang mau menggunakan Kazir ini untuk dicoba gitu ya, kita ada grup namanya IDBO. Nah, untuk teman-teman IDBO ini yang nanti mungkin mendaftar ke aplikasi, bukan aplikasi ya, website Kazir ini, akan ada dapat gratis beberapa bulan. Nah, infonya ada di deskripsi. Selamat bergabung aja teman-teman kalau mau bergabung ke grup IDBO. IDBO itu Indonesian Business Owner gitu ya. Harapannya situ kita bisa sharing-sharing. Dan bukan hanya saya yang akan sharing, maksudnya mungkin pebisnis dari tempat lain, ada kolaborasi juga ya, silakan. Itu di luar sistem monetis dari saya gitu ya. Hanya saja untuk ya kita ekosistem saling mendukung. Nah, Kazir seperti apa gitu kan? Jadi saya menggunakan Kazir ini untuk melakukan pencatatan akuntansi mulai dari hutang piutang, lalu pembelian apa saja, kemasan dan sebagainya. Nah, kebetulan yang terakhir belum saya update, dalam beberapa minggu ini kebetulan agak sibuk ya. Jadi belum saya masukkan juga datanya. Nah, kebetulan kafe ini yang memegang laporan keuangannya langsung adalah saya sendiri gitu ya. Karena ya maklum, omset baru 19 juta kan, karyawannya belum terlalu banyak ya teman-teman. Dan lumayan, jadi untuk konten ini benar-benar saya tahu luar dalamnya untuk sharing-sharing masalah keuangannya ini gitu ya. Nah, ini adalah Kazir. Bocorannya adalah ini saya kenal yang punya gitu ya. Berlangganannya pun cukup murah. Kalau saya tadi Kasir Pintar ini ya sedikit saya promosikan Kasir Pintar juga ya, siapa tahu dapat pahala gitu ya. Saya login dulu Kasir Pintar. Jadi kalau Kasir Pintar ini saya bayarnya 50.000 per bulan. Jadi dia ada punya jenjang berlangganannya. Jadi ada langganannya untuk bisnis account sendiri, ada apalagi gitu, ada level karena semakin tinggi bayaran, semakin tinggi yang teman-teman bayarkan, itu fitur yang dibuka semakin banyak. Nah, harga, kita langsung ke harga ini ya. Jadi kalau Kasir Pintar ini harganya 55.000 per bulan. Kasir Pintar Free ini gratis. Tapi ada beberapa menu atau ada beberapa fitur yang tidak bisa digunakan gitu ya. Nah, nanti kalau mau tambah lagi ada bisnis account-nya sendiri, desktop itu bayar lagi 55.000 gitu ya, 55.000 dan sebagainya. Nah, kalau di Kazir kebetulan saya menggunakan yang premium, itu harganya aja 25.000 doang gitu kan, murah. Nah, ini dibedakan paketnya adalah 5 akun dan 3 kas gitu ya. Jadi 5 akun ini maksudnya adalah yang boleh mengakses laporan keuangan ini ada 5 akun. Misalnya 5 karyawan yang teman-teman percayakan gitu ya, emailnya gitu ya. Misalkan petugas akuntansi, ownernya, pemilik saham misalkan, itu baru 3 tuh. Nah, jadi kalau udah di atas 5, anggap aja berarti usaha teman-teman pasti udah semakin besar dong. Jangan dapat 25.000 gitu ya. Nah, ini ada 25.000, dan kalau misalkan mau yang lebih hemat itu bisa langsung per tahun, 250.000 per tahun. Karena kalau lebih hemat 50.000 ya. Nah, kalau mau lebih hemat lagi nanti pakai kode referral saya ketika mendaftar
ke kasir, itu dapat diskon langganannya gitu, potongan 50% kalau nggak salah ya. Nanti coba lihat sendiri aja. Nah, saya aja login aja nih. Jadi saya gunakan kasir ini untuk sistem akuntansinya. Nah, di sini itu yang bisa mengakses ada beberapa orang, saya dan juga mitra yang menaruh produknya di sini. Nah, di sini kalau teman-teman lihat sekilas, ini baru saya update memang untuk pencatatan mingguan. Nah, saya ada grafik-grafik yang memudahkan bagi saya untuk melihat kira-kira di bulan November ini pengeluaran terbesar itu ada di mana. Nah, ini ada di grafik warna ungu yang ternyata ini adalah bahan baku. Oh, ternyata pembelian bahan bakunya di sini lebih banyak gitu ya. Nah, kenapa bahan baku ini saya tidak taruh di kasir pintar aja? Karena ada beberapa bahan baku itu yang tidak masuk ke dalam semua HPP. Seperti tadi ya, kalau kita bilang ada yang nitip somai atau nitip apa gitu di Frontage Coffee ini. Nah, berarti kan kita nggak beli bahan baku mentahnya untuk kita racik. Ya, karena produknya langsung udah masuk aja ke kita. Nah, tanpa kita mengeluarkan biaya. Justru kita hanya menjualkan aja dan mendapatkan omset di situ. Margin ya, marginnya di situ. Nah, tapi tanpa mengeluarkan biaya pembelian bahan baku lagi. Nah, sedangkan kalau kita lihat bahan baku seperti air galon gitu ya, es batunya, lalu dan sebagainya, itu yang masuk ke dalam operasional cafe. Nah, ternyata omset kami tadi yang 19 juta tadi ya, atau nggak baca yang paling tinggi tadi ya, rata-rata ya 18 juta gitu ya, itu dalam sebulan ini kemarin 437. Oke, karena ini mungkin karena belum saya update terlalu banyak ya, kita coba lihat di bulan sebelumnya, Oktober. Nah, yang setiap minggunya saya udah update, tapi pemasukannya ada memang yang belum saya update nih ya. Nah, pengeluarannya kelihatan nih, oh ternyata untuk bahan baku tetap juga sekitar 437.000. Nah, berarti saya bisa anggap aja operasional untuk bahan bakunya itu 400 ribuan tuh tiap bulan gitu ya. Nah, lalu untuk perawatan tempatnya di sini ada 80.000, ya lumayan. 80.000 itu apa perawatan tempat? Misalkan ada lampu yang mati, nah itu saya masukkan ke dalam biaya perawatan tempat. Nah, untuk utilitas di sini masih nol. Oh, berarti mungkin belum saya, November ya, belum saya ubah ke Oktober. Nah, Oktober nih, nah di sini ternyata kelihatan Oktober itu 890.000 pengeluarannya bahan baku. Nah, utilitasnya 47.000, perawatan tempat dan sebagainya. Kemasan pada bulan kemarin saya cuma 160.000. Nah, untuk kemasan ini saya mengalami sendiri ya, real ya, saya memonitoring bagaimana kami menekan pengeluaran dengan menekan pengeluaran kemasannya. Kami beralih dari yang kami dengan plastik-plastik yang diserahkan ke pembeli biayanya juga, tapi tetap kita harus beli juga. Nah, coba kalau kita include, kita kurangi ya, kita kurangi pengeluarannya dari segi kemasan, ternyata juga signifikan. Sekitar mungkin bulan-bulan Agustus atau Juli ya, mungkin saya Juni itu kemasannya sudah saya tekan Mei. Nah, kemasannya itu 350.000 ya teman-teman, bisa lihat di sini sendiri grafiknya. Nah, ini memudahkan banget ya, jadi kita bisa evaluasi mana sih bisa kita tekan nih gitu kan. Nah, kemasannya 350.000. Kebetulan memang karena penjualan di bulan Mei itu memang belum terlalu banyak, itu bahan bakunya juga hanya 160.000 yang digunakan. 160.000 kok sedikit banget ya gitu ya, ada deh, nanti itu ada rahasia dagangnya ya. Nah, tapi intinya kemasannya 350.000. Nah, coba kita bandingkan tadi dengan Oktober yang sudah kita catat tadi ya, 160.000. Jauh sekali ya. Nah, lalu di mungkin September juga paling pol di 290.000 untuk kemasan. Agustus 290.000. Nah, berarti kita sudah bisa menekan biaya kemasan yang ya cukup banyak ya. Ini 400.000 di bulan Juli. Nah, tapi di bulan Oktober ini kita udah full, tidak ada kemasan, pembeliannya 160.000 saja. Nah, ini menarik. Jadi pencatatannya seperti ini. Nah, ketika saya ingin mencatat, ada pengeluaran ini dan pemasukan ini, saya tinggal catat aja. Sini ada klik tambahkan gitu ya. Saya masukkan ada pendapatan, nanti ada di sini. Nah, dan enaknya di sini ada bukti pendapatannya. Jadi saya menggunakan ini untuk akuntansi. Misalkan ya, bukan pendapatan yang paling tepat untuk menggunakan bukti, tapi sebenarnya di sini adalah pengeluaran. Gitu.
ketika saya klik pengeluaran, nah di sini ada kategori pengeluarannya untuk apa nih, saya untuk beli kemasan dan sebagainya. Nah dengan adanya kategori-kategori ini, otomatis grafik tadi ada. Nah ini memudahkan juga nih daripada teman-teman mencatat menggunakan buku. Walaupun ilmunya sebenarnya sama ya, buku besar, jurnal, neraca dan sebagainya itu ya mulai dari pencatatan manual dulu. Ini udah didigitalisasikan. Nah ada macam-macam ya kategorinya. Lalu isi deskripsinya untuk apa? Misalkan saya anggap aja untuk kemasan gitu ya. Kemasan ini kan banyak, kemasan makanan kah, kemasan minumannya kah, atau apa. Nah saya isi deskripsi kemasan minuman atau gelas plastik.